Selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di area lahan Langkop, ya, yang mana lahan ini juga merupakan lahan yang dikelola ya oleh yayasan ataupun berada di bawah Darul Hanif ataupun Kebun Hanif. Kita saat ini berada di salah satu plot ya yang sedang kita kerjakan. Ini merupakan plot hutan pangan tropis ya, hutan pangan tropis. Jadi plot ini merupakan plot yang sudah kami coba kerjakan dari bulan Maret ya, bulan Maret, jadi sekitar 7 bulan. Dan rencananya area ini menjadi plot untuk area penanaman tanaman-tanaman tahunan ya, yang mana mengintegrasikan berbagai jenis tanaman yang nantinya akan mensupport satu sama lain, sehingga pendekatan yang kami lakukan di sini tanpa menggunakan pupuk sintetis ya. Jadi sehingga yang kami lakukan adalah memulai untuk menanam tanaman-tanaman legum ya, tanaman-tanaman legum. Kemarin di awal kami sudah menanami tanaman-tanaman Kacang tunggak, ya, kacang tunggal. kedua kacang iris ya. Ya, ini kacang gude atau iris ya. Ini juga untuk berfungsi untuk mengembalikan nitrogen ke dalam tanah. Lalu sebelumnya area ini juga banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman seperti kipait ya, atau Mexican sunflower atau Tithonia diversifolia ya. Jadi itu merupakan tanaman semak yang sangat baik juga untuk tanah, mendukung pertumbuhan tanaman dan juga menghidupkan tanah ya, menghidupkan jejaring makanan dalam tanah. Dan kemarin kami sudah melakukan land clearing ya dan earthwork, dan sekarang sudah ada beberapa tanaman Kang Putra ya. Ini Kang Putra ini merupakan project manager yang menggarap area lahan ini. Jadi ada apa aja Kang Putra di sini, Kang Putra? Ya, tadi udah sedikit diceritakan oleh Apip. Nah, ini kan dimulai penanaman itu pada saat musim kemarau. Setelah bulan puasa tahun ini ya. Langsung pertama kita menanam itu setelah earthwork, kita menanam salah satunya pohon-pohon yang menjadi penyedia air, atau namanya bukan pohon apa, Pip? Namanya itu Herbaceous. Herbaceous jenisnya. Nah, salah satunya adalah pohon pisang, talas, dan pohon pepaya. Jadi di awal kita menanam itu dulu, disupport dengan tadi kacang-kacangan atau legum yang anual. Jadi cuma 3 bulan, salah satunya kacang tunggak, dan ada yang perennial seperti kacang ini iris gede ya. Nah, langsung ini nantinya di antara pohon pisang ini, lihat ada jarak ya, terlihat ada jarak pohon pisang, ini pohon pisang, itu pohon pisang. Ini jaraknya per 4 meter. Nantinya di tengah-tengah antar pohon pisang ini akan ditanami pohon-pohon buah, salah satunya pohon alpukat, pohon mangga, ada pohon rambutan, ada sukun, dan dikombinasikan dengan pohon kayu, pohon-pohon mahoni, jati. Jadi ini penanamannya, konsepnya kita bakal beragam, biodiversity in unity. Unity in biodiversity, jadi kayak keberagaman dalam kesatuan keberagaman gitu. Kita mementingkan ekologi di sini, kita menciptakan ekosistem, ekosistem bagi serangga, ekosistem bagi udara dan air, ekosistem bagi alam dan manusia dengan Tuhannya gitu. Nah, mungkin kita bisa sambil jalan ya, kita jelaskan. Di sini udah ada ini pisang, lalu ada pepaya. Oh, jarak antar pisang ini berapa Kang Putra? Jarak antar pisang ini 4 meter. Meter. Nanti per 1 meter ada pepaya, bisa dilihat ya, ada pepaya. Ini pepaya, itu pisang. Di tengahnya nanti akan ada pohon kopi. Di tengahnya ada kopi, di pinggir kopi nanti ada nanas. Jadi bener-bener rapat, tapi itu saling mendukung gitu. Nah, ini tanaman serai untuk memaksimalkan pinggir swell. Jadi pinggir swell ini kan, ini ada swell di sini ya. Ini potongan-potongan bahan organik, di sini kayu. Tadi dari tanaman Mexican sunflower, kipait. Nah, di pinggirnya kita tanam serai. Nanti saat bulan hujan, masuk bulan hujan, si swell ini dari material organik akan ditanami jahe merah. Gitu. Jadi lebih beragam lagi. Wah, tuh. Nah, secara ini juga ini ya, nanti
selain kita panen, kita juga bisa ambil daunnya ya untuk dijadikan mulsa ya. Bisa buat pohon buah kan. Hmm. Gitu. Nah, sekarang ini total ada 6 bedeng di sini. Nanti kita lihat 3 bulan lagi. Ini reportnya nanti skemanya bakal per 3 bulan deh perkembangannya. Akankah ini menjadi hutan pangan yang sesungguhnya? Jadi di area ini kita mencoba untuk mengintegrasikan berbagai jenis tanaman. Juga ini merupakan strategi di mana area lahan ini kan sebetulnya area lahan yang minim air ya, Kang Putra ya. Wah, ini Nah, ya air susah ini. bahkan tidak ada sumber air saat ini ya. Tidak ada. Nah, jadi strategi yang kita lakukan adalah bagaimana kita membuat iklim mikro ya, iklim mikro di dalam sebuah landscape ya, agar tanaman-tanaman ini dengan fungsi layering ya, dengan fungsi strata ini bisa menjaga kelembaban ya, dan akhirnya saling menumbuhkan satu sama lain ya, dengan kita menanam tanaman-tanaman yang mensupport seperti tadi misalnya contoh tanaman-tanaman legum, lalu nanti kita menanam tanaman-tanaman yang mengandung banyak air ya, agar dia menjaga kelembaban di lingkungan sekitarnya, lalu juga tanaman-tanaman yang berfungsi sebagai penutup tanah ya, sehingga tanah tidak terbuka ya, sehingga tanah tetap tertutup agar tidak terjadi evaporasi ya. Nah, jadi ini sangat bermanfaat untuk dilakukan di tanah yang minim air ya. Strategi ini juga minim perawatan ya, karena tanaman-tanaman ini yang dikombinasikan, lalu bagaimana strategi landscape, strategi meresapkan air, strategi menyimpan air juga ini sangat diterapkan, dan juga sehingga nantinya kita minim sekali perawatan ya. Ini akan butuh semangat besar untuk memulainya di awal. Tapi ketika ini sudah tercipta iklim mikro dan si ekosistemnya udah tercipta di sini, pohon-pohonnya sudah tumbuh, ini bakal low maintenance nanti ke depannya. Low maintenance ya, panennya juga bakal luar biasa banyak, dan kita tidak berharap dari satu jenis tanaman, tapi bakal beragam jenis tanaman yang bisa dikonsumsi sendiri maupun bisa dijual juga. Ya mungkin itu ya sedikit update ya, nanti bisa dipantau progresnya. Kurang lebih itu, mohon doanya, mudah-mudahan dilancarkan proyeknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.